Aku bertukar tempat dengan kembaranku untuk menjebak suaminya yang kasar. Tapi setelah seminggu, aku sadar aku menjebak orang yang salah. Dan korban sebenarnya bukan dia. Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Sudah lewat jam 10 malam. Jihan menguap, merenggangkan punggungnya yang pegal. Kafe buku kecilnya, Jeda Aksara, sudah sepi sejak 1 jam lalu. Hanya tersisa dia dan satu pegawai yang sedang mengepel lantai di sudut ruangan. Aroma kopi yang mulai basi bercampur dengan wangi pinus dari cairan pembersih. Dari jendela kaca kafenya, Jihan bisa melihat kelip lampu jembatan Ampera yang ikonik, menyeberangi sungai Musi yang gelap dan tenang. Udara Palembang di malam hari masih terasa hangat, sisa-sisa terik matahari seharian. Jihan mulai menghitung laci kasir ketika lonceng di pintu depan berdentang keras, membuatnya kaget. "Maaf, Mbak, kami sudah tuh." Kalimat Jihan terputus di tenggorokannya. Sosok yang berdiri di ambang pintu itu basah kuyup, entah oleh keringat atau air mata. Rambutnya yang panjang dan mahal acak-acakan menempel di wajah. Tapi bukan itu yang membuat Jihan membeku. Itu adalah wajahnya. Wajah yang sama persis dengan yang ia lihat di cermin setiap pagi. "Jasmine," bisik Jihan, nyaris tak percaya. Saudari kembarnya itu terhuyung masuk. Dia tidak memakai sepatu. Kakinya kotor dan lecet. Saat Jasmine mengangkat wajahnya ke bawah cahaya lampu kafe, Jihan menahan napas. Wajah itu bukan wajahnya. Separuh wajah Jasmine bengkak dan membiru. Sudut bibirnya sobek dan berdarah kering. Lengan blus sutranya yang mahal robek di bahu, menampakkan memar hitam pekat yang melingkar di lengan atasnya. "Ya Tuhan, Jasmine." Jihan melompat dari balik meja kasir, menepis tumpukan koin yang sedang dihitungnya. Pegawainya yang bernama Opi, ternganga kaget. "Mbak, itu Mbak Jihan?" "Opi, tolong kunci pintunya dari dalam." "Cepat," perintah Jihan, suaranya gemetar. Jihan memapah tubuh Jasmine yang langsung luruh dalam pelukannya. Tubuh itu gemetar hebat, seperti daun kering yang ditiup angin. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah, raungan putus asa yang menyayat hati. "Jihan, tolong, aku takut." Racaunya di sela-sela tangis. Kemarahan yang dingin dan pekat mulai menjalar di dada Jihan, mengalahkan rasa kagetnya. Dia tahu siapa yang melakukan ini. Hanya ada satu orang yang bisa membuat Jasmine, yang hidupnya seperti dongeng di rumah mewah, menjadi seperti ini. Dia, desis Jihan, lebih pada dirinya sendiri. Bajingan itu. Dia memapah Jasmine melewati deretan rak buku, menuju pintu belakang kafe yang terhubung langsung dengan tangga apartemen kecilnya di lantai 2. Aroma buku-buku tua dan kopi kini terasa menyesakan, kontras dengan tragedi yang baru saja menerobos masuk ke dunianya yang tenang. Malam di tepi Musi itu baru saja dimulai. Apartemen Jihan kecil, tapi rapi dan nyaman. Sangat berbeda dengan rumah mewah Jasmine yang pernah Jihan kunjungi sekali, rumah yang terasa dingin dan terlalu besar, seperti museum. Jihan mendudukkan Jasmine di sofa beludru hijaunya yang empuk. Jasmine masih gemetaran, matanya liar memandang sekeliling seolah takut ada yang mengikutinya. "Kamu aman di sini? Tidak ada siapa-siapa," kata Jihan lembut, namun tegas. "Tunggu sebentar." Jihan bergegas ke dapur, mengambil baskom berisi air hangat, handuk bersih, dan kotak P3K. Jantungnya berdebar kencang. Melihat kembarannya, belahan jiwanya, dalam kondisi seperti ini terasa seperti melihat dirinya sendiri disiksa. Dengan tangan yang berusaha keras agar tidak gemetar, Jihan mulai membersihkan luka di wajah Jasmine. Setiap kali kapas yang dibasahi antiseptik menyentuh kulit yang sobek, Jasmine akan meringis kesakitan, tapi dia tidak menarik diri. "Kenapa, Jasmine? Kenapa baru sekarang?" tanya Jihan pelan, suaranya serak menahan amarah. Jasmine menunduk. Air matanya kembali menetes. Kali ini bercampur dengan darah kering dan kotoran. Aku pikir dia akan berubah, Han. Aku pikir itu yang terakhir kalinya." "Terakhir kali?" Jihan berhenti. Tangannya terkepal di atas baskom. "Jadi ini bukan yang pertama." Jasmine akhirnya mengangkat kepalanya. Keputusasaan di matanya begitu dalam hingga Jihan merasa ikut tenggelam. Dia selalu begitu kalau sedang marah.
bisik Jasmine. Awalnya hanya membentak, lalu mendorong. Lalu dia mulai ringan tangan. Jihan memejamkan mata. Benar dugaannya. Arfan, desis Jihan. Nama itu terasa pahit di lidahnya. Suamimu sendiri. Arfan yang melakukannya. Jasmine mengangguk pelan. Isakannya kembali terdengar. Tadi malam dia marah besar. Hanya karena aku salah bicara di depan kliennya. Dia bilang aku mempermalukannya. Jasmine menarik napas tersengal-sengal. Dia menyeretku ke kamar. Dia bilang aku ini miliknya. Dia bisa melakukan apa saja padaku. Jihan membuang kapas bernoda darah itu dengan kasar. Dia mengancammu. Dia menyita ponselku. Dia mengunci pintu. Aku harus menunggu sampai dia tidur pulas, lalu aku memecahkan jendela di kamar mandi belakang. Aku lari sejauh yang aku bisa. Aku tidak tahu harus kemana lagi selain ke sini. Jihan memeluk saudarinya erat-erat. Dia bisa merasakan tulang-tulang Jasmine yang menonjol di balik kulitnya. Kapan terakhir kali Jasmine makan dengan benar? Kemarahan Jihan kini bukan lagi bara, tapi api yang membakar. Selama ini dia mengira Jasmine hidup bahagia dalam kemewahan. Ternyata, dia hidup dalam sangkar emas bersama seorang monster. Dia tidak akan menyentuhmu lagi, Jas. Aku bersumpah, kata Jihan. Matanya menatap lurus ke dinding di depannya, tapi yang dia lihat adalah wajah Arfan, wajah dingin dan angkuh yang ia ingat dari pernikahan mereka. Tapi dia akan mencariku, Han. Jasmine mencengkeram lengan Jihan. Dia akan tahu aku kesini. Dia tahu kamu satu-satunya keluargaku di Palembang. Dia akan datang. Dia akan... SSHH, potong Jihan. Dia tidak akan menemukanmu. Aku akan melindungimu. Tapi kali ini, kita tidak akan lari. Kita akan melawannya. Jasmine menatapnya dengan mata bengkak, penuh ketakutan. Dia tidak tahu bahwa di kepala Jihan, sebuah rencana yang nekat dan berbahaya baru saja mulai terbentuk. Jihan tidak bisa tidur. Dia duduk di kursi rotan di balkon apartemennya, membiarkan nyamuk berdengung di sekitarnya tanpa peduli. Jasmine sudah tertidur di kamarnya, tidur yang gelisah, sesekali diwarnai igauan lirih. Pikiran Jihan melayang kembali ke 2 tahun lalu. Hari pernikahan Jasmine. Itu adalah pesta paling mewah yang pernah Jihan datangi. Diadakan di hotel bintang 5 terbaik di Palembang. Jasmine tampak seperti putri raja, dibalut gaun seharga ratusan juta. Dan di sampingnya, Arfan. Arfan Ramadan. Seorang arsitek muda yang sedang naik daun. Karyanya menghiasi sampul majalah desain. Dia tinggi, tampan, dan berasal dari keluarga terpandang. Semua teman mereka iri pada Jasmine, mengatakan Jasmine mendapatkan paket lengkap. Tapi Jihan, yang berdiri sebagai pendamping pengantin, merasakan sesuatu yang janggal. Sepanjang acara, Arfan nyaris tidak tersenyum. Dia kaku. Saat dia memegang tangan Jasmine, genggamannya terlihat terlalu erat. Saat dia menatap Jasmine, matanya tajam, bukan tatapan cinta yang hangat, melainkan tatapan menilai. Dia cuma gugup, kata Jihan pada dirinya sendiri waktu itu. Atau mungkin dia memang tipikal orang yang serius. Jihan mengingat percakapan singkatnya dengan Arfan di resepsi. Dia mencoba bercanda tentang betapa cerobohnya Jasmine waktu kecil, tapi Arfan hanya menatapnya datar. Saya akan menjaganya, kata Arfan waktu itu. Suaranya dingin, tanpa emosi. Mulai sekarang, dia tanggung jawab saya. Saat itu, Jihan mengira itu adalah sikap protektif. Sekarang, kata-kata itu terdengar seperti sebuah klaim kepemilikan. Sebuah ancaman. Jihan menyesap teh dinginnya dengan getir. Kenapa dia tidak melihatnya? Kenapa dia membiarkan kembarannya, yang selalu lebih rapuh, lebih artistik, dan lebih naif, jatuh ke tangan pria seperti itu? Selama 2 tahun ini, Jasmine memang jadi jarang menghubunginya. Kalaupun menelepon, suaranya selalu terburu-buru. Selalu ada alasan. Arfan tidak suka aku terlalu lama di telepon. Atau, kami sedang sibuk sekali. Jihan mengira Jasmine hanya sedang menikmati hidup barunya sebagai istri sosialita. Dia sibuk dengan kafenya sendiri, dan dia membiarkan jarak itu tercipta.
Bodoh. Jihan memukul sandaran kursi rotan itu. Aku terlalu sibuk sampai tidak sadar saudariku sendiri dalam bahaya. Rasa bersalah itu bercampur dengan amarahnya pada Arfan. Pria itu telah menipu mereka semua. Dia membangun fasad kesempurnaan di luar, sementara di dalam rumahnya, dia adalah seorang penyiksa. Jihan berdiri. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai sungai Musi dengan semburat oranye. Keputusannya sudah bulat. Dia tidak akan membiarkan Arfan lolos begitu saja. Dia tidak akan hanya membawa Jasmine ke polisi. Polisi butuh bukti. Jihan tahu, satu-satunya cara untuk menghancurkan Arfan adalah dengan mendapatkan bukti dari dalam. Dan satu-satunya orang yang bisa masuk rumah itu tanpa dicurigai adalah dirinya. Jihan menunggu sampai Jasmine bangun dan memberinya sarapan, bubur ayam hangat yang dibelinya di kaki jembatan Ampera. Jasmine makan dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak makan. Wajahnya masih bengkak, tapi ketakutan di matanya sedikit mereda. Kita harus lapor polisi, Jas, kata Jihan, duduk di hadapannya. Jasmine langsung menggeleng panik, sendoknya bergetar. Jangan, Han, kamu tidak tahu Arfan. Dia punya banyak koneksi. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang aku yang gila. Dia pernah mengancam akan membawaku ke rumah sakit jiwa. Lalu kita harus bagaimana? Sembunyi selamanya? Tuntut Jihan, frustrasi. Aku tidak tahu. Jasmine kembali menangis. Dia bilang dia harus pergi perjalanan bisnis akhir pekan ini. Dia berangkat pagi ini, tapi dia akan kembali hari Minggu. Aku takut, Jihan. Aku takut sekali saat dia kembali dan tahu aku kabur. Jasmine menatap Jihan, matanya memohon. Andai saja aku bisa menghilang. Menjadi orang lain. Jihan terdiam. Dia menatap wajah Jasmine. Wajahnya yang penuh luka. Lalu dia berjalan ke cermin besar yang tergantung di ruang tamunya. Jasmine ikut menoleh, menatap pantulan mereka berdua. Meskipun yang satu penuh luka dan yang satu bersih, mereka tetap identik. Bentuk mata yang sama. Hidung yang sama. Garis rahang yang sama. Sebuah ide gila, nekat, dan sangat berbahaya melintas di benak Jihan. Kamu tidak bisa jadi orang lain, kata Jihan pelan, matanya terkunci pada pantulan di cermin. Tapi kamu bisa jadi aku. Jasmine bingung. Apa maksudmu? Jihan berbalik menghadap kembarannya. Dan aku bisa jadi kamu. Butuh beberapa detik bagi Jasmine untuk mencerna ucapan itu. Ketika dia paham, matanya membelalak ngeri. Tidak. Jihan, jangan. Kamu gila? Itu Arfan. Dia berbahaya. Justru karena dia berbahaya, sergah Jihan. Dia tidak akan menduga ini. Dia pikir kamu sedang bersembunyi di sini, ketakutan. Dia tidak tahu bahwa yang akan pulang ke rumahnya bukan kamu. Tapi untuk apa? Untuk bukti, Jas, kata Jihan, suaranya mantap. Kamu bilang dia menyita ponselmu, dia menguncimu. Aku akan masuk ke sana. Aku akan mencari bukti kekejamannya. Aku akan merekamnya. Aku akan mencari dokumen. Apapun yang bisa kita gunakan untuk menjebloskannya ke penjara. Jasmine gemetar. Dia akan tahu itu bukan aku. Dia tidak akan tahu. Kita kembar identik. Kita bisa menipu semua orang sejak kecil. Ingat? Jihan tersenyum tipis. Dia mungkin suamimu, tapi dia tidak mengenalmu seperti aku mengenalmu. Dan aku akan belajar. Jihan berlutut di depan Jasmine, menggenggam kedua tangan saudarinya yang dingin. Jasmine, dengarkan aku. Ini satu-satunya cara. Kamu bersembunyi di sini. Kunci pintunya. Jangan temui siapapun. Biar aku yang menghadapinya. Dia akan pergi perjalanan bisnis sampai hari Minggu. Itu memberiku waktu hampir 3 hari untuk menjelajahi rumah itu sebelum dia pulang. Bagaimana jika dia pulang lebih cepat? Bisik Jasmine. Aku akan siap, kata Jihan. Aku tidak takut padanya. Yang aku rasakan sekarang hanya amarah. Dan aku akan menggunakan amarah itu untuk melindungimu. Setelah perdebatan panjang yang diwarnai tangisan, Jasmine akhirnya setuju. Dia terlalu takut untuk menolak,
dan terlalu putus asa untuk melihat jalan lain. Rencana pertukaran itu pun dimulai. Siang itu, apartemen Jihan berubah menjadi ruang strategi. Jasmine, yang mulai pulih dari guncangannya dan kini didorong oleh secercah harapan, menjadi pelatih Jihan. Arfan itu gila kebersihan, kata Jasmine, mondar-mandir di ruang tamu Jihan. Semuanya harus di tempatnya. Dia sarapan selalu roti gandum panggang dengan alpukat, kopi hitam tanpa gula. Tepat jam 7 pagi. Dia tidak suka bicara saat sarapan. Oke. Roti gandum, kopi hitam, jam 7. Mengerti, catat Jihan dalam pikirannya. Dia tidur di sisi kiri tempat tidur. Selalu. Dia tidak suka disentuh saat tidur. Dia sensitif dengan suara. Lanjut Jasmine, suaranya sedikit bergetar. Di mana dia menyimpan barang-barangnya? Dokumen penting? Semua di ruang kerjanya. Di lantai bawah, dekat taman dalam. Ruangan itu tabu, Jihan. Aku bahkan tidak boleh masuk untuk membersihkannya. Dia menguncinya dengan sidik jari. Jihan mengernyit. Sidik jari? Lalu bagaimana aku bisa masuk? Kamu tidak bisa, kata Jasmine putus asa. Pasti ada cara, gumam Jihan. Mereka beralih ke penampilan fisik. Jihan membuka lemarinya. Isinya kebanyakan kaos oblong, kemeja flanel, dan celana jeans. Sangat kontras dengan gaya Jasmine. Tidak, kata Jasmine. Kamu tidak bisa memakai itu. Arfan benci pakaian kasual di rumah. Dia ingin aku selalu terlihat rapi. Jasmine ngobrak-abrik tas yang berhasil dibawanya saat kabur. Untungnya, itu tas besar. Dia mengeluarkan beberapa potong pakaian, gaun rumah berbahan satin, blus sutra, dan celana kulot linen. Jihan berganti pakaian. Rasanya aneh. Kain mahal itu terasa asing di kulitnya. Parfum, kata Jasmine lagi. Dia menyemprotkan aroma melati yang mahal dan sedikit berat ke pergelangan tangan Jihan. Jihan menahan diri untuk tidak bersin, dia lebih suka aroma sabun yang segar. Lalu, bagian tersulit. Luka-luka itu. Luka asli Jasmine sudah mulai membiru dan menguning. Agar konsisten, Jihan harus meniru luka itu. Jasmine, yang dulu kuliah desain interior, ternyata masih menyimpan keahliannya dalam memadukan warna. Dengan tangan gemetar, Jasmine duduk di depan Jihan dengan palet concealer dan eyeshadow. Pejamkan matamu, bisik Jasmine. Jihan merasakan kuas dingin menyentuh kelopak matanya. Jasmine mulai melukis, memar palsu di wajah Jihan. Ungu gelap di dekat tulang pipi, sedikit kuning kehijauan di tepinya. Dia bahkan membuat goresan kecil di sudut bibir Jihan, menggunakan lipstik merah gelap yang digores tipis. Saat Jihan membuka mata dan menatap cermin, dia terkesiap. Yang menatapnya balik adalah Jasmine. Seorang Jasmine yang hancur, penuh luka, dan ketakutan. Melihat dirinya sendiri dalam keadaan terluka, mengirimkan gelombang kemarahan baru ke seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi permainan. Ini nyata. Sudah mirip, bisik Jihan. Suaranya terdengar berbeda, lebih rapuh. Sekarang, kamu adalah aku, kata Jasmine, air matanya berlinang. Menjelang sore, Jihan siap. Dia telah menghafal denah rumah, kebiasaan Arfan, nama asisten rumah tangga mereka, yang pulang pergi dan hanya bekerja sampai jam 3 sore, dan kode alarm rumah. Jihan memesan taksi online. Kunci pintunya, Jas, kata Jihan di ambang pintu, suaranya kembali tegas. Jangan pesan makanan. Jangan buka untuk siapapun. Jika terjadi sesuatu, jika aku tidak menghubungimu dalam 2 hari, hubungi Opi. Dia tahu di mana harus mencari bantuan. Mengerti? Jasmine mengangguk, memeluk Jihan erat. Hati-hati, Han. Tolong hati-hati. Aku akan, kata Jihan. Dia melangkah keluar dari apartemennya, keluar dari kafenya, meninggalkan kehidupannya yang aman dan tenang. Dia berjalan menyusuri jalanan Palembang yang ramai di sore hari. Panasnya aspal serasa menembus sol sepatunya yang mahal, sepatu Jasmine. Taksi tiba. Jihan menyebutkan alamat di kawasan perumahan elit di seberang kota. Kawasan yang dijuluki Sangkar Emas. Perutnya mulas karena gugup,
tapi hatinya sekeras baja. Dia tidak sedang berperan sebagai Jasmine. Dia adalah Jihan, yang sedang dalam misi untuk menghancurkan pria yang telah menghancurkan saudari kembarnya. Taksi online itu melaju pelan, memasuki gerbang perumahan elit yang megah. Satpam berseragam rapi memberi hormat tanpa banyak bertanya. Stiker penghuni di kaca depan mobil sudah menjelaskan semuanya. Perut Jihan melilit. Jalanan di dalam kompleks itu mulus dan sunyi. Rumah-rumah di sini bukan lagi rumah, tapi istana mini, masing-masing tersembunyi di balik pagar tinggi dan taman yang terawat sempurna. Taksi berhenti di depan rumah nomor 27. Rumah itu bergaya minimalis modern, didominasi warna putih dan abu-abu, dengan jendela-jendela kaca besar yang gelap. Tampak dingin, steril, dan tak berpenghuni. "Sudah sampai, Mbak," kata sopir taksi. Jihan membayar dengan sisa uang tunai yang dibawanya. Ia turun. Udara terasa lebih dingin di sini, mungkin karena banyaknya pohon besar. Sunyi sekali. Jihan berdiri sejenak di depan gerbang besi yang menjulang. Ia menarik napas dalam-dalam, memantapkan hati. Ia memasukkan kode yang diberikan Jasmine, 2508. Gerbang berdecit pelan, terbuka secara otomatis. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu alam. Wangi bunga Kamboja yang tajam tercium samar. Jihan sampai di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Ia menggunakan kunci yang diberikan Jasmine. Klek. Pintu terbuka. Jihan melangkah masuk. Interior rumah itu persis seperti yang digambarkan Jasmine. Mewah, luas, dan kosong. Lantai marmer putih mengilap memantulkan cahaya lampu tanam. Perabotannya mahal, tapi warnanya senada, abu-abu, krem, hitam. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada tumpukan majalah. Tidak ada kekacauan yang menandakan adanya kehidupan. Aroma rumah itu seperti campuran lemon dan cairan pembersih yang samar. "Embok Tini," panggil Jihan, menguji suaranya agar terdengar seperti Jasmine. Suaranya sendiri terdengar gemetar di keheningan. Tidak ada jawaban. "Tentu saja." Jasmine bilang Embok Tini, asisten rumah tangga mereka, pulang jam 3 sore. Sekarang sudah hampir jam 5. Rumah ini seharusnya kosong. Jihan menutup pintu di belakangnya. Ia bersandar sejenak, memejamkan mata. "Oke, Jihan. Kamu di dalam. Arfan pergi sampai hari Minggu. Kamu punya waktu. Kau pulang." Jihan tersentak. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Matanya terbuka lebar. Di ujung ruang tamu yang luas, di depan jendela kaca besar yang menghadap ke taman dalam, seorang pria berdiri. Dia membelakangi Jihan, sedang menuang air ke dalam gelas. "Arfan." Jihan membeku. Tubuhnya kaku karena syok. Ini tidak ada dalam rencana. Jasmine bilang Arfan pergi. Perjalanan bisnis. Arfan berbalik pelan. Dia tinggi, lebih tinggi dari yang Jihan ingat. Dia mengenakan kemeja linen putih yang lengannya digulung rapi dan celana katun berwarna kaki. Wajahnya tampan, tapi kaku seperti dipahat dari es. Matanya menatap Jihan. Tidak ada keterkejutan di sana. Tidak ada kemarahan karena korbannya kabur. Tatapannya dingin, tajam, dan lelah. Dia mengamati Jihan dari ujung rambut ke ujung kaki. Matanya berhenti sejenak pada riasan memar di wajah Jihan. Jihan tidak bisa bernapas. Dia harus mengatakan sesuatu. Dia harus bertingkah seperti Jasmine yang ketakutan. "Arfan?" bisiknya, suaranya nyaris hilang. "Kakakmu, bukannya kamu?" Arfan berjalan pelan menghampirinya. Jihan secara refleks mundur selangkah, menabrak pintu. Dia bersiap untuk teriakan, untuk tamparan. Arfan berhenti sekitar 1 meter di depannya. Dia menghela napas panjang, napas orang yang sudah lelah berdebat. "Kau melakukannya lagi," katanya. Suaranya datar. Bukan tuduhan, tapi pernyataan fakta yang getir. Jihan tidak mengerti. Melakukan apa lagi? Kabur? Arfan menunjuk ke lantai marmer. "Sepatumu. Kau mengotori lantai. Bersihkan dirimu." Dia berbalik, berjalan melewatinya, dan duduk di sofa ruang kerja terbukanya, menyalakan laptop.
Seolah-olah istrinya tidak baru saja kabur dari rumah dengan wajah babak belur. Jihan masih bersandar di pintu, gemetar hebat. Bukan lagi karena marah, tapi karena bingung. Perjalanan bisnis itu bohong. Dan reaksi Arfan, sama sekali bukan yang dia harapkan. Malam pertama di rumah itu adalah neraka yang sunyi. Jihan, sebagai Jasmine, membersihkan diri di kamar mandi utama yang luasnya menyamai seluruh ruang tamu apartemen Jihan. Kamar mandi itu dipenuhi produk perawatan kulit mahal yang tidak pernah Jihan sentuh. Dia tidur, atau lebih tepatnya, mencoba tidur, di tempat tidur king size yang luar biasa besar. Sesuai instruksi Jasmine, dia mengambil sisi kanan. Arfan masuk ke kamar sekitar tengah malam, setelah Jihan pura-pura tertidur. Dia tidak menyentuh Jihan. Dia tidak bicara. Dia hanya berganti pakaian dalam kegelapan, berbaring di sisi kiri, dan langsung tidur. Jihan terjaga sepanjang malam, mendengarkan deru pendingin udara dan napas Arfan yang teratur. Pukul 6:30 pagi, Jihan bangun. Dia ingat rutinitasnya. Dia bergegas ke dapur. Arfan sudah duduk di meja makan, sebuah meja kayu solid panjang yang bisa menampung 12 orang, sambil membaca berita di tabletnya. Pagi, sapa Jihan lirih, suaranya dibuat serak. Arfan hanya bergumam tanpa mengangkat kepala. Dengan tangan gemetar, Jihan menyiapkan sarapan. Dapur itu lebih mirip dapur restoran profesional daripada dapur rumah tangga. Dia menemukan roti gandum. Dia mencari alpukat di kulkas Sub-Zero yang besar. Dia mengoperasikan mesin kopi espresso canggih yang membuatnya gugup. Dia menyajikan sarapan di depan Arfan. Roti gandum panggang dengan irisan alpukat, dan kopi hitam tanpa gula. Arfan mengambil cangkir kopi, menyesapnya. Dia meletakkannya kembali dengan sedikit keras. Kopinya, katanya datar, masih menatap tabletnya. Terlalu encer. Jihan menahan napas. Maaf, aku. Buat lagi, potongnya. Jihan mengambil cangkir itu, kembali ke mesin kopi. Tangannya gemetar hebat. Dia bukan marah karena dikritik. Dia bingung. Ini bukan kekerasan. Ini kontrol. Kontrol yang dingin dan presisi. Sisa hari itu berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Arfan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerjanya, ruangan yang berbeda dari yang digambarkan Jasmine. Ini ruang kerja terbuka di lantai bawah. Embok Tini datang jam 10. Wanita parubaya itu menyapa Jihan, "Siang, Non Jasmine," dengan sopan tapi menjaga jarak. Matanya sempat melirik memar di wajah Jihan, tapi dia tidak berkomentar. Sepertinya dia sudah terbiasa, atau sudah diinstruksikan untuk tidak ikut campur. Dia membersihkan rumah dalam diam dan pulang tepat jam 3. Jihan merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Dia diharapkan ada, tapi tidak terlihat. Arfan tidak pernah meninggikan suaranya. Dia tidak pernah menyentuhnya. Tapi matanya selalu mengawasi. Jika Jihan duduk terlalu lama di satu tempat, Arfan akan bertanya, "Kamu tidak butuh sesuatu?" Jika Jihan mondar-mandir, dia akan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Ini adalah penjara yang berbeda dari yang dia bayangkan. Bukan penjara yang panas oleh amarah, tapi penjara yang dingin membekukan. Hari kedua, Jihan mulai putus asa. Dia tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Arfan masih dingin dan menjaga jarak. Rencana Jihan untuk memancing Arfan dan merekamnya gagal total, karena pria itu nyaris tidak berinteraksi dengannya. Jihan harus menemukan bukti lain. Dia harus mencari di kamar. Sore itu, Arfan mengumumkan bahwa dia harus ke lokasi proyek selama beberapa jam. Ini adalah kesempatan pertama Jihan. Begitu mobil Arfan meninggalkan gerbang, Jihan bergegas ke kamar tidur utama. Jasmine bilang, "Dia menyita ponselku." Itu adalah poin kunci. Itu menunjukkan isolasi dan kontrol. Jihan mulai mencari. Dia membuka laci-laci meja rias Jasmine yang dipenuhi kosmetik. Dia membuka lemari pakaian. Tidak ada. Dia beralih ke meja nakas di sisi tempat tidur Jasmine. Dia membuka laci teratas. Di dalamnya, di sebelah buku catatan bersampul kulit, tergeletak sebuah ponsel smartphone keluaran terbaru. Ponsel Jasmine. Jihan mengambilnya. Tangannya dingin. Ponsel itu tidak mati.
Baterainya 80%. Ini tidak masuk akal. Kenapa ada di sini jika disita? Jihan menekan tombol daya. Layarnya menyala. Tidak ada kata sandi. Layar beranda langsung terbuka, menampilkan foto wallpaper pemandangan laut yang artistik. Jihan membuka log panggilan. Panggilan tak terjawab. Panggilan tak terjawab. Panggilan tak terjawab. Semuanya dari satu nomor yang disimpan dengan nama Jihan. Jasmine memang mencoba meneleponnya dari apartemen. Jihan sedang menatap layar ponsel itu, mencoba memahami apa artinya, ketika dia mendengar suara mobil di jalan masuk. Jantungnya melompat. Arfan pulang. Terlalu cepat. Jihan panik. Dia melempar ponsel itu kembali ke laci, tapi tidak sempat menutupnya dengan benar. Dia bergegas duduk di tepi tempat tidur, berusaha terlihat normal. Langkah kaki Arfan terdengar di tangga. Pintu kamar terbuka. Arfan berdiri di ambang pintu, menatapnya. Jihan menahan napas, takut Arfan melihat laci yang sedikit terbuka. Mata Arfan melirik ke meja nakas, lalu kembali ke Jihan. Kakakmu menelepon lagi tadi, kata Arfan datar. Jihan membeku. Apa? Arfan berjalan santai ke meja nakas. Dia menunjuk ponsel yang ada di dalam laci yang setengah terbuka itu. Ponselmu. Berisik sekali. Tidak kamu dengar? Jihan benar-benar bingung. Aku kira, aku sedang di kamar mandi. Ya, kata Arfan. Dia mengambil ponsel itu, menyodorkannya pada Jihan. Telepon dia kembali. Dia terdengar khawatir. Arfan kemudian berbalik, masuk ke kamar mandi, dan mulai mencuci tangannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Jihan menatap ponsel di tangannya. Kebohongan Jasmine yang pertama telah terungkap. Arfan tidak menyita ponselnya. Sebaliknya, Arfan ingin dia menelepon Jihan. Kenapa? Kebingungan Jihan kini bercampur dengan kecurigaan. Jika Jasmine berbohong soal ponsel, dia berbohong soal apa lagi? Jihan teringat satu hal lagi. Ruang kerja Arfan yang terkunci dengan sidik jari. Tempat di mana Arfan menyimpan semua dokumen penting. Malam itu, setelah Arfan tidur, masih di sisinya yang kaku, tanpa bersuara, Jihan diam-diam bangkit. Dia menyelinap ke lantai bawah. Dia tahu di mana ruang kerja itu. Jasmine telah menggambar denahnya. Di sebelah taman dalam. Jihan tiba di depan pintu kayu yang berat. Dia meraba-raba mencari pemindai sidik jari. Tidak ada. Yang ada hanya lubang kunci biasa. Lubang kunci kuno. Jihan mencoba gagangnya. Terkunci rapat. Oke, jadi bukan sidik jari, tapi tetap terkunci. Jihan kembali ke kamar, mengambil jepit rambut dari meja rias Jasmine. Dia bukan ahli pembobol kunci, tapi dia pernah melihatnya di film. Dia mencoba mencungkil kunci itu selama 10 menit dalam kegelapan. Gagal total. Keesokan paginya, Jihan memutuskan untuk mengubah taktik. Dia akan bertanya langsung. Saat sarapan, dia sudah berhasil membuat kopi dengan kekentalan yang pas. Jihan berkata sepelan mungkin, Arfan aku mau melukis lagi. Arfan mengangkat alisnya sedikit. Oh ya? Tapi, kunci studioku. Aku tidak bisa menemukannya. Studio seni Jasmine. Tempat pelariannya. Itu adalah ruangan lain yang Jihan curigai. Arfan menatapnya lama. Tatapan itu, seperti biasa, dingin dan analitis. Jihan merasa seperti serangga di bawah mikroskop. Jasmine, kata Arfan pelan. Kamu sendiri yang membuang kunci itu. 3 minggu lalu. Jantung Jihan berdebar. Aku? Ya. Kamu berteriak bahwa kamu benci melukis. Kamu bilang kanvas-kanvas itu mengejek mukmu. Kamu melempar kuncinya ke taman belakang. Aku tidak mencarinya. Kukira kamu butuh waktu. Lagi-lagi, jawaban yang logis. Jawaban yang masuk akal. Tapi itu tidak sesuai dengan cerita Jasmine. Jasmine mencintai melukis. Itu adalah jiwanya. Hanya itu yang bisa Jihan katakan. Aku lupa. Tentu saja, kata Arfan, kembali menatap tabletnya. Kamu banyak lupa akhir-akhir ini. Komentar itu membuat bulu kuduk Jihan berdiri. Sudah hari Sabtu sore. Besok,
Menurut rencana awal, Arfan pulang. Jihan tidak menemukan apa-apa. Tidak ada bukti KDRT. Tidak ada dokumen keuangan yang mencurigakan. Yang dia temukan hanyalah rumah yang sunyi, suami yang dingin, dan kebohongan-kebohongan kecil dalam cerita Jasmine. Frustrasi Jihan memuncak. Dia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Dia tidak bisa membiarkan Jasmine terus bersembunyi. Dia harus memaksa Arfan bereaksi. Malam itu, Jihan sedang membantu Arfan, atau lebih tepatnya, disuruh, membereskan meja setelah makan malam. Arfan sedang berdiri di dekat wastafel, membelakanginya. Inilah saatnya. Jihan mengambil tumpukan piring keramik mahal dari meja. Saat berjalan di belakang Arfan, dia tersandung kakinya sendiri. Praaang. 5 piring makan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suaranya memekakan telinga, memecah keheningan rumah itu dengan brutal. Jihan langsung meringkuk. Dia mundur selangkah, mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya, pose klasik korban yang ketakutan. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Maaf. Dia memejamkan mata, menunggu. Menunggu bentakan. Menunggu tamparan yang, ironisnya, sangat dia butuhkan sebagai bukti. Sun. Lalu, Arfan bergerak. Cepat sekali. Jihan mendengar Arfan membanting gelasnya ke wastafel. Dia mendengar langkah kaki yang cepat. Jihan semakin meringkuk. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan kuat mencengkeram lengan atasnya. Cengkeramannya sangat erat. Menyakitkan. Ini dia, pikir Jihan. Tapi Arfan tidak memukul. Dia menarik Jihan ke belakang dengan kasar, menjauhkannya dari pecahan piring. Jangan. Jihan membuka matanya karena kaget. Itu adalah teriakan. Arfan berteriak untuk pertama kalinya. Tapi nadanya bukan kemarahan. Itu ketakutan murni. Jihan terhuyung-huyung karena ditarik. Dia menatap Arfan. Wajah pria itu pucat pasi. Matanya tidak menatap wajah Jihan, tapi menatap ngeri ke arah pecahan piring yang tajam di lantai. Jangan bergerak, desis Arfan. Cengkeramannya di lengan Jihan, yang pasti akan meninggalkan bekas memar biru, masih belum lepas. Kamu tidak pakai sandal. Jihan melihat ke bawah. Benar. Dia bertelanjang kaki. Pecahan beling ada di mana-mana. Arfan akhirnya menatap mata Jihan. Wajahnya yang panik perlahan berubah menjadi ekspresi lelah yang sama, seperti saat Jihan pertama kali tiba. Dia melepaskan cengkeramannya. Tolong, bisiknya, suaranya serak. Jangan lukai dirimu lagi. Jihan membeku. Jangan lukai dirimu lagi. Kalimat itu. Sama seperti kalimat, kau melakukannya lagi. Jihan menatap lengannya yang memerah karena cengkeraman Arfan. Memar pasti akan muncul di sana besok. Memar yang bisa disalahartikan sebagai KDRT. Arfan, dengan napas masih terengah, bergegas mengambil sapu dan pengki dari ruang penyimpanan. Dia mulai membersihkan pecahan piring itu dengan gerakan cepat dan efisien. Jihan hanya bisa berdiri diam. Pikirannya berputar. Jasmine tidak berbohong tentang main tangan. Arfan memang mencengkeramnya. Tapi konteksnya salah total. Arfan tidak mencengkeramnya untuk menyakiti. Dia mencengkeramnya untuk menghentikannya. Menghentikannya dari apa? Jihan tidak bisa tidur. Pukul 2 dini hari. Rumah itu sunyi senyap, hanya terdengar dengungan pelan pendingin udara. Arfan tidur di sisinya, punggungnya menghadap Jihan, napasnya teratur. Tapi Jihan terjaga. Kata-kata Arfan terus terngiang di telinganya, jangan lukai dirimu lagi. Bukan, jangan lukai piringnya, atau jangan ceroboh. Tapi dirimu. Lalu dia teringat satu hal lagi. Studio. Arfan bilang Jasmine melempar kuncinya ke taman belakang. Jihan bangkit dari tempat tidur sepelan mungkin. Dia menyambar ponselnya dari meja nakas, ponsel Jasmine. Dia menyelinap keluar kamar, menuruni tangga. Dia tidak berani menyalakan lampu. Dia hanya menggunakan layar ponselnya sebagai penerangan seadanya. Dia membuka pintu kaca geser yang menuju ke taman belakang. Udara malam Palembang yang lembab langsung menerpanya. Taman itu rapi, tapi gelap.
Kau melempar kuncinya ke taman belakang. Gumam Jihan mengulangi kata-kata Arfan. Itu tidak masuk akal. Taman itu luas. Kenapa Jasmine membuangnya ke sana? Kecuali, dia tidak membuangnya. Dia menyembunyikannya. Jihan berjalan ke sisi rumah tempat studio seni itu berada. Ada jendela besar di sana. Di bawah jendela, ada barisan pot-pot terakota besar. Jihan mulai mencari. Dia merogoh ke dalam pot, di antara tanah dan tanaman hias. Tidak ada. Dia menyorotkan cahaya ponselnya ke bawah. Ada satu batu pijakan yang terlihat sedikit longgar. Didorong oleh insting, Jihan mencongkel batu itu dengan ujung jarinya. Di bawahnya, sesuatu berkilau tertimpa cahaya layar ponsel. Sebuah kunci. Kunci kuningan kecil yang kuno. Jantung Jihan berdebar kencang. Dia mengambil kunci itu, membersihkannya dari tanah. Dia bergegas kembali ke pintu studio yang letaknya terhubung dengan koridor dalam. Dia memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Klek. Pintu terbuka tanpa suara. Jihan menahan napas. Bau di dalam ruangan itu aneh. Bukan bau cat minyak atau terpentin yang dia bayangkan. Tapi bau debu dan udara yang pengap. Dia masuk, menutup pintu di belakangnya, dan menyalakan lampu. Ruangan itu memang studio. Ada kanvas-kanvas besar bersandar di dinding. Beberapa lukisan abstrak yang belum selesai. Kuas-kuas tertata rapi di dalam toples. Tapi semua itu tertutup lapisan debu tipis. Studio ini sudah lama tidak dipakai. Mata Jihan tertuju pada satu area yang berbeda. Di sudut ruangan, ada meja kerja modern yang bersih. Sangat bersih. Berbeda dengan sisa ruangan. Di atas meja itu ada laptop terbaru, dan beberapa tumpukan amplop yang masih tersegel. Jihan berjalan ke meja itu. Dia melihat kop surat di amplop teratas. Itu bukan tagihan listrik atau kartu kredit. Logo perusahaan itu tidak ia kenali, tapi judulnya tertulis jelas. Peringatan pembayaran final. Jihan merobek amplop itu. Isi surat itu membuat darah Jihan surut dari wajahnya. Itu adalah tagihan dari sebuah situs judi online. Tagihan atas nama Jasmine. Jumlahnya puluhan juta rupiah. Jihan membuka amplop kedua. Dari perusahaan lain. Pinjaman online ilegal. Ancamannya lebih blak-blakan. Bayar dalam 24 jam atau kami akan menagih secara paksa. Amplop ketiga, keempat, kelima. Semuanya sama. Total utang yang bisa Jihan hitung dalam 5 menit itu mencapai ratusan juta rupiah. Jihan terduduk di kursi. Kakinya lemas. Ini rahasianya. Bukan kekerasan. Bukan suami yang kejam. Tapi utang. Tatapannya beralih ke laptop. Dia harus tahu lebih banyak. Dia membuka laptop itu. Layarnya menyala, meminta kata sandi. Jihan berpikir keras. Apa kata sandi Jasmine? Dia mencoba tanggal lahir mereka. Gagal. Tanggal pernikahan Jasmine. Gagal. Nama Arfan. Gagal. Jihan frustrasi. Dia mencoba satu kombinasi terakhir yang konyol. Nama panggilan masa kecil mereka yang hanya mereka berdua yang tahu. Kembarnak 01. Klik. Laptop itu terbuka. Layar desktopnya rapi, terlalu rapi. Hanya ada satu folder bernama Portofolio Seni. Jihan membukanya. Isinya bukan lukisan. Isinya adalah puluhan screenshot. Riwayat transaksi. Bukti transfer. Dan email-email. Subjek email-email itu membuatnya mual. Jangan main-main dengan kami. Kami tahu di mana kau tinggal. Kau pikir suamimu bisa melindungimu. Jasmine tidak hanya berutang. Dia dikejar lintah darat. Jihan terus menggulir folder itu. Dia menemukan satu subfolder yang hanya berisi satu file video. Nama filenya hanya angka acak, 101125 parkir. Tanggal file itu, 3 hari yang lalu. Malam sebelum Jasmine datang ke kafenya. Dengan tangan gemetar, Jihan memutar video itu. Gambarnya goyang dan gelap. Sepertinya direkam secara sembunyi-sembunyi, mungkin dari dalam mobil. Itu adalah rekaman CCTV dari area parkir basement sebuah ruko yang tampak suram. Sesosok wanita keluar dari mobil sedan mewah. Jasmine. Dia tampak panik, bicara di telepon. Tak lama kemudian,
Sebuah mobil jeep hitam berhenti di dekatnya. Dua pria berbadan besar dan berpakaian serba hitam keluar. Jihan memperbesar volume suara. Terdengar percakapan yang kabur, tapi intinya jelas. Saya minta waktu. Suara Jasmine terdengar memohon. Waktu sudah habis, bentak salah satu pria. Terjadi perdebatan sengit. Jasmine mencoba kembali ke mobilnya. Salah satu pria itu, pria yang lebih besar, mencekal lengannya. Cekalan yang kasar. Jasmine berteriak dan meronta. Pria itu, dalam satu gerakan marah, mendorong Jasmine dengan keras. Jasmine terlempar. Dia jatuh tersungkur. Kepalanya, sisi wajahnya, menghantam pilar beton parkiran dengan keras. Itu dia. Jihan memundurkan video itu. Dia melihatnya lagi. Lengan yang dicengkeram paksa. Wajah yang menghantam beton. Itulah sumber luka lebam Jasmine. Bukan Arfan. Tapi lintah darat yang menagih utangnya. Jasmine telah berbohong. Bukan kebohongan kecil. Dia telah mengarang cerita KDRT yang utuh, menyalahkan suaminya atas luka-luka yang disebabkan oleh pria lain. Jihan merasa mual. Dia menatap tangannya, pada riasan memar palsu yang mulai luntur di wajahnya. Dia merasa kotor. Dia bukan membela korban. Dia adalah bagian dari kebohongan besar. Jihan tidak mematikan laptop itu. Dia mengambilnya, menutup layarnya, dan berjalan keluar dari studio. Dia tidak lagi berjinjit. Langkah kakinya mantap dan berat. Dia menaiki tangga. Pukul 3:30 pagi. Dia masuk ke kamar tidur utama dan langsung menyalakan lampu besar di langit-langit. Arfan tersentak bangun. Dia langsung duduk tegak. Matanya menyipit karena cahaya. Insting pertamanya adalah melihat ke sisi Jihan. "Jasmine, ada apa? Kau baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya serak karena tidur, tapi nadanya waspada. Jihan berdiri di kaki tempat tidur. Dia meletakkan laptop itu di atas selimut. "Aku bukan Jasmine," katanya pelan, suaranya dingin membeku. Arfan terdiam. Dia menatap Jihan. Benar-benar menatapnya. Dia mengamati mata Jihan, postur tubuhnya yang tegap, dan sorot matanya yang tajam. Sorot mata yang tidak pernah dimiliki Jasmine. Arfan menghela napas panjang. Sangat panjang. Dia tidak terlihat kaget. Dia hanya terlihat kalah. "Sudah berapa lama kamu tahu?" tanya Arfan pelan. "Sejak kapan kamu tahu?" balas Jihan. "Aku curiga sejak hari pertama," Arfan mengaku. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. "Kopi yang kau buat. Hari pertama. Rasanya pas. Jasmine tidak pernah bisa membuatnya dengan benar." Jihan mencibir. "Kopi? Bukan cuma itu," kata Arfan. "Cara kamu berjalan. Cara kamu menatapku. Kamu tidak takut padaku." Jasmine selalu takut. "Dia takut karena kamu kejam padanya," tuduh Jihan, meskipun dia tahu itu tidak benar lagi. "Bukan," kata Arfan, menatap Jihan lurus. "Dia takut aku akan tahu yang sebenarnya." "Yang ini?" Jihan membuka laptop itu dan memutarnya menghadap Arfan. Layar itu masih menampilkan video parkiran yang suram. Arfan melihatnya. Ekspresi kaku di wajahnya akhirnya hancur. Dia memejamkan mata. Bahunya merosot. Pria dingin yang Jihan lihat selama 3 hari terakhir menghilang, digantikan oleh seseorang yang tampak hancur dan kelelahan. "Ya," bisik Arfan. "Itu." Dia akhirnya mengaku. Dia tahu segalanya. Arfan mulai bicara. Kata-katanya keluar seperti air bah yang akhirnya menjebol bendungan. "Itu dimulai setahun yang lalu," katanya, suaranya parau. "Lingkaran pergaulannya. Istri-istri pejabat, pengusaha. Mereka mengenalkannya pada judi online. Awalnya hanya untuk bersenang-senang," katanya. Jihan mendengarkan dalam diam. "Lalu aku mulai melihat tagihan kartu kredit yang aneh. Aku menutupnya. Aku pikir itu hanya kesalahan bodoh. Tapi itu terjadi lagi. Dan lagi. Jumlahnya semakin besar. Aku mencoba bicara padanya," lanjut Arfan. Dia menangis. Dia bersumpah akan berhenti. "Aku percaya." Arfan bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela,
menatap kegelapan di luar. Lalu aku memotong semua akses keuangannya. Aku menyita kartu kreditnya. Aku memblokir rekeningnya. Aku pikir aku bisa menghentikannya. Tapi itu malah membuatnya semakin parah. Bisik Jihan, kepingan teka-teki itu kini menyatu. Dia mulai meminjam. Arfan berbalik menghadap Jihan. Wajahnya penuh penderitaan. Pinjaman online. Lintah darat. Aku sudah menghabiskan tabunganku, Jihan. Tabungan kami berdua. Untuk menutupi utangnya. Agar mereka tidak datang ke rumah ini. Agar nama baik keluarga kami tidak hancur. Lalu luka-luka itu, kata Jihan. Cerita tentang KDRT. Arfan tertawa. Tawa yang kering dan getir. KDRT. Dia berjalan ke dinding di sebelah lemari. Dia menunjuk ke sebuah lekukan kecil di dinding yang ditutupi cat dengan buruk. Lihat itu, kata Arfan. Itu dari kepalanya. 3 bulan lalu. Saat aku menemukan dia menggadaikan perhiasan ibuku. Aku menolak memberinya uang lagi. Dia mengamuk. Dia membenturkan kepalanya ke dinding. Jihan terkesiap. Dia akan mencakar lengannya sendiri sampai berdarah. Lanjut Arfan, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Dan setiap kali aku mencoba menghentikannya, setiap kali aku memeganginya agar dia berhenti menyakiti dirinya sendiri, dia akan berteriak. Arfan menatap Jihan, matanya memerah. Dia berteriak bahwa aku main tangan. Bahwa aku menyakitinya. Memar di lengannya, itu bekas cengkeramanku yang berusaha menahannya. Dia tahu aku tidak akan pernah memukulnya. Tapi dia juga tahu bagaimana memar itu terlihat. Jadi insiden piring itu. Jihan teringat cengkeraman kuat Arfan di lengannya. Aku pikir dia akan melakukannya lagi, kata Arfan. Aku pikir dia akan mengambil pecahan beling itu. Dia pernah mengancam akan melakukannya. Semuanya jelas sekarang. Putaran balik fakta itu menghantam Jihan seperti kereta barang. Jasmine adalah seorang pecandu judi yang manipulatif. Arfan bukan monster. Dia adalah penjaga penjara yang putus asa, yang mencoba menyelamatkan istrinya dari dirinya sendiri, sekaligus menyelamatkan reputasinya. Malam itu, kata Jihan pelan. Malam dia datang ke kafeku. Dia dipukuli lintah darat. Aku tahu, kata Arfan. Dia meneleponku. Menangis. Meminta uang lagi. Aku bilang tidak. Aku bilang sudah cukup. Jadi dia lari, simpul Jihan. Dia lari kepadaku. Dia menggunakan luka-luka itu untuk memanipulasiku. Menjadikanku senjatanya untuk melawanmu. Dan perjalanan bisnis itu? Tanya Jihan. Bohong, kata Arfan. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Hari ini, hari Minggu, aku sudah mengatur janji. Dengan pusat rehabilitasi kecanduan di luar kota. Sebuah intervensi. Arfan menatap Jihan. Dia pasti tahu rencanaku. Itu sebabnya dia kabur malam itu. Bukan untuk lari dariku. Tapi untuk lari dari rehabilitasi. Keduanya terdiam. Kebenaran yang telanjang dan buruk kini berada di antara mereka. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Arfan. Jihan menelan ludah. Di tempatku. Di apartemenku. Dia mengira aku adalah kamu, dan dia aman di sana. Subuh baru saja pecah di Palembang. Cahaya abu-abu kebiruan menerobos masuk melalui jendela kamar tidur yang besar. Jihan dan Arfan berdiri di ruangan yang sama, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai dua orang yang sama-sama dikhianati oleh orang yang sama. Keheningan pasca pengakuan itu terasa berat. Dia di apartemenku. Jihan mengulang, suaranya datar. Dia bersembunyi di sana. Dia pikir dia aman. Arfan mengangguk, pikirannya bekerja cepat. Dia tidak aman. Jika para penagih utang itu tahu dia sendirian, mereka menemukannya di parkiran, mereka bisa menemukannya di apartemenmu. Rasa dingin yang baru menjalar di punggung Jihan. Kali ini bukan amarah, tapi ketakutan yang nyata. Kafeku, alamatnya ada di internet. Ya Tuhan. Opi, pegawaiku, dia. Kita harus ke sana. Sekarang, kata Arfan tegas. Dia sudah menarik kaos bersih dari lemari, mengganti kemeja linennya yang kusut. Jihan bergegas ke kamar mandi.
Dia mencuci wajahnya dengan kasar, menggosok sisa-sisa riasan memar yang menjadi simbol kebodohannya. Wajahnya sendiri yang pucat dan lelah menatapnya balik dari cermin. Dia bukan lagi Jasmine yang terluka. Dia adalah Jihan yang marah. Apa rencananya? Tanya Jihan sambil menuruni tangga, 2 langkah sekaligus. Membawanya, kata Arfan, menyambar kunci mobilnya. Membawanya ke pusat rehabilitasi. Suka atau tidak suka? Bagaimana jika dia menolak? Dia tidak punya pilihan, kata Arfan. Utangnya sudah jatuh tempo. Aku sudah melunasi sebagian besar, tapi aku berhenti minggu lalu. Aku bilang padanya, aku akan bayar sisanya jika dia mau ikut rehabilitasi. Dia menolak. Itulah sebabnya mereka jadi agresif. Semuanya masuk akal. Pertukaran tempat ini adalah taktik Jasmine. Dia tahu Jihan akan datang. Dia tahu Jihan akan menyelidiki Arfan. Dia memberi dirinya sendiri waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, untuk mencari sumber uang baru, sementara Jihan sibuk bermain detektif di rumah kosong yang dia kira ada monsternya. Tapi rencananya cacat. Monster itu tidak pergi. Dia tidak hanya bersembunyi, kata Jihan tiba-tiba, berhenti di pintu depan. Arfan, dia tidak menungguku. Dia kabur. Arfan menatapnya. Dia memintaku bertukar tempat bukan untuk lari darimu. Jihan menjelaskan, otaknya akhirnya menyatukan kepingan terakhir. Dia melakukannya agar aku pergi dari apartemenku. Dia butuh tempatku, uangku, dan waktuku. Dia sedang mencari cara untuk melarikan diri dari kita berdua. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berdua berlari ke mobil Arfan. Mobil Arfan melesat menembus jalanan Palembang yang mulai ramai di Minggu pagi. Jembatan Ampera tampak kokoh di kejauhan, saksi bisu drama yang terjadi di kedua sisinya. Perjalanan dari kawasan elit ke kafe buku Jihan di pusat kota terasa seperti selamanya. Jihan terus-menerus mencoba menelepon ponselnya sendiri, yang dia tinggalkan di apartemen untuk Jasmine. Tidak ada jawaban. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Dia mematikannya, desis Jihan. Dia pintar, gumam Arfan, matanya fokus ke jalan. Dia tahu kita akan melacaknya. Dia bukan pintar, balas Jihan getir. Dia putus asa. Mereka tiba di Jeddah Aksara. Kafe itu masih tutup. Pintu depannya terkunci. Jihan berlari ke pintu belakang, yang menuju tangga apartemennya. Pintu itu tidak terkunci. Sedikit terbuka. Jasmine, panggil Jihan, suaranya menggema di lorong tangga yang sempit. Arfan mengikutinya dari belakang. Jihan membuka pintu apartemennya. Pemandangan di dalamnya membuat perutnya mual. Apartemennya yang rapi dan nyaman kini berantakan. Bukan berantakan karena perkelahian, tapi berantakan karena digeledah. Buku-buku dikeluarkan dari rak, bantal sofa tersobek di satu sisi. Jihan bergegas ke kamarnya. Lemarinya terbuka. Kotak kayu kecil tempat dia menyimpan uang tunai darurat terbuka dan kosong. Kotak perhiasan di atas meja riasnya juga kosong. Dia mengambil semuanya. Bisik Jihan, suaranya bergetar. Dia melihat laci nakasnya. Sebuah foto lama mereka berdua, saat masih remaja, tersenyum bahagia, tergeletak di lantai. Jasmine telah menginjaknya saat terburu-buru. Dia merampokku, kata Jihan. Rasa pengkhianatan itu lebih sakit daripada luka fisik manapun. Dia butuh uang untuk kabur, kata Arfan dari ambang pintu. Atau untuk membayar utangnya. Atau untuk berjudi lagi. Kita kehilangan dia. Jihan terduduk di tepi tempat tidurnya yang acak-acakan. Belum tentu, kata Arfan. Dia mengeluarkan laptop dari tas kerjanya yang selalu dia bawa. Ponselmu. Dia mematikannya. Tapi jika dia menyalakannya lagi, walau sedetik, kita bisa tahu. Arfan menyalakan laptopnya, menyambungkannya ke hotspot dari ponselnya. Dia masuk ke akun Jihan, Jihan memberinya kata sandi. Dia membuka aplikasi, temukan perangkat saya. Selama beberapa menit, layar hanya menunjukkan perangkat offline. Lalu, tiba-tiba, bip. Sebuah titik hijau muncul di peta Palembang. Dia menyalakannya, seru Jihan. Titik itu aktif. Bergerak.
Tapi tidak ke arah bandara. Tidak ke stasiun kereta. Titik itu berada di area pasar 16 Ilir. Dia belum jauh, kata Arfan, menutup laptopnya. Ayo. Jihan menatap Arfan. Dia tidak akan menjual ponselku. Dia tahu kita bisa melacaknya. Jadi, dia menjual yang lain. Perhiasanmu, simpul Arfan. Dia di kawasan Pegadaian, kata Jihan. Aku tahu tempat itu. Kawasan di belakang pasar 16 Ilir adalah labirin ruko-ruko tua. Bau ikan asin dan rempah-rempah bercampur dengan asap knalpot. Disinilah denyut nadi perdagangan informal Palembang berdetak. Dan disinilah deretan Pegadaian, baik yang resmi maupun tidak, beroperasi. Arfan memarkir mobilnya di jalan utama. Kita harus jalan kaki. Terlalu mencolok. Mereka berjalan cepat, Jihan memimpin. Dia tahu area ini. Dia sering mencari buku-buku bekas di dekat sini. Dia tidak akan ke Pegadaian besar, kata Jihan, otaknya bekerja. Dia butuh uang cepat, tanpa banyak pertanyaan. Dia akan cari yang kecil, yang di gang. Dia berbelok ke sebuah gang sempit yang diapi toko emas dan toko kain. Di ujung gang, ada sebuah ruko kusam dengan papan nama yang sudah pudar. Gadai Jaya. Jihan berhenti. Dia melihat ke dalam. Melalui terali besi yang menutupi jendela, dia melihatnya. Punggung yang familiar. Rambut yang sama persis dengan miliknya. Jasmine. Dia berdiri di depan loket. Dia tidak terlihat seperti sosialita. Dia terlihat seperti buronan. Pucat, berkeringat, dan terus-menerus melihat ke belakang. Di atas meja di depannya, berkilauan kalung emas, kalung warisan nenek mereka. Jihan mendorong pintu itu. Lonceng kecil di atasnya berdentang nyaring. Jasmine membeku. Dia berbalik pelan. Matanya melebar ngeri. Dia tidak menatap Arfan, yang berdiri di belakang Jihan. Dia menatap Jihan. Jihan, yang seharusnya berada di rumah mewah itu. Jihan, yang wajahnya bersih tanpa luka. Jihan, bisik Jasmine. Kebingungan total terpancar di wajahnya. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya. Seharusnya di mana, Jasmine? Suara Jihan dingin, tanpa emosi. Menunggumu? Menyelamatkanmu dari monster yang tidak ada? Tatapan Jasmine beralih dari Jihan ke Arfan. Dan saat itulah dia mengerti. Dia melihat Jihan yang utuh, dan Arfan yang tenang berdiri di sampingnya. Permainannya berakhir. Dia terjebak. Kalian? Napasnya tercekat. Kalian bicara. Kami tahu, kata Arfan singkat. Semuanya. Pria di balik loket Pegadaian itu menatap mereka bertiga dengan curiga. Permisi, Bu. Jadi ini kalungnya mau digadai atau tidak? Jasmine menatap kalung itu, lalu ke pintu. Dia hanya punya satu jalan keluar. Jihan, kamu tidak mengerti, katanya cepat, suaranya berubah memohon. Aku bisa jelaskan. Arfan dia tidak melakukan apa-apa, potong Jihan. Luka di wajahmu. Parkiran basement. Para penagih utang. Kami tahu, Jas. Wajah Jasmine berubah dari panik menjadi kemarahan seorang yang terpojok. Jadi apa? Kalian mau menyerahkanku ke mereka? Biarkan mereka membunuhku? Kami mau membawamu ke rehabilitasi, kata Arfan tegas. Hari ini, itu kesepakatannya. Aku tidak akan pergi, teriak Jasmine. Aku tidak gila. Aku hanya kurang beruntung. Dia meraih kalung di meja. Aku butuh uang ini. Aku bisa memenangkan semuanya kembali. Aku janji. Itu adalah kalimat klasik seorang pecandu. Jihan melihat saudarinya dengan jelas untuk pertama kalinya. Bukan sebagai kembaran, tapi sebagai orang asing yang dikuasai penyakit. Cukup, Jasmine, kata Jihan, maju selangkah. Kembalikan kalung itu. Jangan halangi aku, Jihan. Jasmine mendorong Jihan dengan keras. Jihan terhuyung, tapi tidak jatuh. Kamu sudah mengambil uangku. Kamu sudah mengambil kepercayaanku. Kamu tidak akan mengambil ini, kata Jihan, suaranya bergetar. Arfan bergerak,
menghalangi pintu keluar. Jasmine kini terkurung di antara Jihan di depan loket dan Arfan di pintu. Dia melihat dari satu wajah ke wajah yang lain. Tidak ada lagi jalan lari. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa diciptakan. Jasmine menjerit. Jeritan frustrasi yang panjang dan menyayat hati. Dia menyapu barang-barang di atas meja loket. Lalu, dia ambruk. Dia luruh ke lantai keramik yang kotor di pegadaian itu. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang hebat. Bukan tangisan manipulatif yang Jihan lihat di kafenya. Ini adalah tangisan kehancuran total. Aku benci hidupku, isaknya di antara tangannya. Aku benci jadi istri yang sempurna. Aku benci rumah yang sunyi itu. Aku benci diriku sendiri. Dia menatap Jihan, matanya merah dan bengkak. Aku minta maaf, Han. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Kamu satu-satunya dan aku memanfaatkanmu. Jihan menatap saudarinya yang hancur di lantai. Kemarahannya menguap, digantikan oleh rasa lelah dan kesedihan yang mendalam. Arfan hanya bersandar di kusen pintu, memejamkan matanya. Jihan berjongkok. Dia mengambil kalung itu dari lantai. Lalu dia mengulurkan tangannya yang bebas ke Jasmine. Ayo bangun, Jas, katanya pelan. Sudah waktunya pulang. 3 bulan kemudian. Jihan memarkir motor skutiknya di halaman sebuah bangunan yang asri dan tenang di luar kota Palembang. Ini adalah pusat rehabilitasi. Dia membawa kantong plastik besar berisi bungkusan daun pisang. Aroma cuko yang tajam menguar. Dia menemukan Jasmine sedang duduk sendirian di taman, membaca buku. Bukan lagi buku catatan judi, tapi novel roman. Jasmine mengangkat kepalanya. Dia terlihat berbeda. Lebih kurus, tapi lebih sehat. Lingkaran hitam di bawah matanya memudar. Wajahnya bersih. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat identik kembali. Hei, sapa Jasmine, tersenyum kecil. Hei, balas Jihan. Dia duduk di seberangnya, meletakkan bungkusan itu di meja. Aku bawa pempek. Dari kedai dekat kafenya Opi. Yang paling enak. Mata Jasmine berbinar. Sudah lama sekali rasanya. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit. Keheningan yang nyaman, bukan yang canggung. Bagaimana kabarnya? Tanya Jihan akhirnya. Arfan? Jasmine menunduk. Dia datang minggu lalu. Dia sudah menjual rumah itu. Untuk menutupi sisa utang terakhir. Lalu? Dia bilang dia butuh waktu. Untuk berpikir. Dia tidak menjanjikan apa-apa. Tapi dia bilang dia bangga aku bertahan di sini. Jasmine mengangkat bahu. Itu lebih dari yang aku harapkan. Dia orang baik, Jas. Kamu hampir menghancurkannya. Aku tahu, bisik Jasmine. Aku menghancurkan semua orang. Dia menatap Jihan. Termasuk kamu. Jihan, aku tidak tahu bagaimana harus minta maaf. Jihan selesai mengunyah pempeknya. Dia menatap kembarannya lekat-lekat. Aku marah sekali padamu, Jas. Selama berminggu-minggu, aku benci padamu. Aku tahu. Tapi, lanjut Jihan, aku juga sadar. Selama ini, aku selalu melihatmu sebagai Jasmine yang rapuh. Yang harus dilindungi. Aku tidak pernah melihatmu sebagai orang dewasa yang bisa membuat pilihan-pilihan yang buruk. Jihan menghela napas. Aku minta maaf karena tidak benar-benar melihatmu. Air mata menggenang di mata Jasmine, tapi dia tersenyum. Jadi, kita impas. Jihan tersenyum tipis. Makan saja pempekmu. Penyembuhan masih panjang. Rumah mewah itu hilang. Pernikahan Jasmine mungkin tidak bisa diselamatkan. Tapi di taman yang tenang itu, di atas meja dengan aroma cuko, 2 saudari kembar itu akhirnya menemukan sesuatu yang telah lama hilang, kejujanan. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup.